Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Gapura Desa Tambakrejo yang bertempat di Dusun Tambakringin. Kondisi jalan arah ke makam ini sedikit kurang bagus. Dari Desa Tambakringin ke makam Mbah Buyut Agung Cenda Asih berjarak sekitar setengah kilo. Tambakrejo merupakan sebuah desa yang terletak di barat Kabupaten Pemalang yang memiliki sejarah heroik dan eksotis. Namun dari berbagai cerita yang berkembang dari leluhur, orang tua, dan tokoh masyarakat, ada beberapa tempat dan cerita kejadian yang hampir mirip dengan sejarah adanya desa Tambakrejo. Tak lepas dari itu, ada juga sejarah seorang wali yang akrab dikenal oleh masyarakat desa Tambakrejo, yaitu Mbah Buyut Agung Cenda Asih yang makamnya berada di Dusun Caur, Desa Tambakrejo. Di sebelah kiri kita ini adalah gang, di mana jalan menuju makam Mbah Buyut Agung Cenda Asih, dan gang ini adalah satu-satunya jalan menuju ke makam. Makam Mbah Buyut Cenda Asih tersebut letaknya tak jauh dari kota Pemalang, jaraknya sekitar 5,9 km. Kali ini kita akan mencoba menggali historitas sosok Mbah Buyut Agung Cenda Asih. Yuk saksikan terus videonya. Dahulu kala, menempati desa Tambakrejo, tepatnya di Dusun Caur, sebagai seorang tokoh dari keturunan Ratu Galuh Pajajaran yang bernama Nyai Siti Rohjati atau sering disebut Cenda Asih. Beliau mempunyai suami yang bernama Raden Amburu Karangwelang yang sekarang dikenal dengan Mbah Buyut Agung Cenda Asih. Sebelum saya melakukan ziarah, alangkah baiknya mengambil air wudhu terlebih dahulu sebagai bentuk etika kita dalam melakukan ziarah dan juga mengikuti aturan yang ada. Kemudian saya mensegerakan untuk mengambil air wudhu. Tertulis bahwa sebelum memasuki makam tersebut, kita dianjurkan untuk berwudhu. Kemudian kita boleh untuk melakukan ziarah dan berdoa kepada Allah. Harapannya dengan berziarah kita mendapatkan keberkahan. Setelah selesai berwudu, kemudian saya bergegas menuju ke dalam makam untuk melakukan ziarah. Di sini saya langsung disambut oleh juru kunci, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam makam. Setelah berada di dalam makam, saya langsung memulai serangkaian kegiatan ziarah dengan bermunajat, membaca doa, melantunkan sholawat tahmid dan tasbih, lalu kemudian membaca surat Yasin dan tahlil. Setelah selesai berziarah, saya mencoba menggali kembali histori Mbah Buyut ini kepada juru kunci, tentunya untuk meneladani dari perjalanan hidupnya. Perjalanan juru kunci memberikan banyak pelajaran bahwa kita sebagai umat tidak boleh melupakan sejarah perjuangan yang harus dikenang. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya keluar dari makam, kebetulan di sekitar makam ada sebuah kolam ikan. Dahulu kolam ini dibuat oleh para jamaah, yang mana sampingnya ada sebuah sumur yang sebelumnya berasal dari air Zam-Zam. Mungkin saja tujuannya agar para jamaah bisa merasakan sebuah kenyamanan. Dengan adanya ikan-ikan dan suara air bercucuran membuat para jamaah terbawa akan kedamaian. Bukan hanya kolam ikan saja, yang tentunya saya juga mengunjungi sumur yang tepatnya berada di sebelah kolam ikan tersebut. Sedikit saya kupas juga tentang sumur ini yang sudah saya konfirmasikan dengan juru kunci bahwa dahulu sumur ini berawal dari juru kunci terdahulu yang bertemu dengan Mbah Buyut di alam lain, sebut saja alam hoib, yang mana bukan sembarang orang yang bisa mengalami hal tersebut. Dalam cerita Mbah Buyut itu pulang dari Mekah membawa satu botol air Zam-Zam dan beliau meminta untuk dibuatkan sumur kepada juru kunci tersebut. Dan pada saat itu juru kunci dibantu oleh para pemukim untuk membuat sumur, yang kemudian sumur itu diberi julukan sumur Zam-Zam. Seiring berjalannya waktu, para jamaah kesulitan mengambil air tersebut. Kemudian juru kunci memperluas sumur yang berganti nama menjadi Banyu Gede. Itulah explore video perjalanan ziarah ke makam Mbah Buyut Agung Cenda Asih. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan untuk pulang. Akhirnya, wisata religi yang saya rencanakan dapat juga terrealisasikan
Semoga perjalanan ziarah ini kita benar-benar dapat mengimplementasikan historitas dari perjuangan dan kisah hidup beliau Sohibul Maqbarah yang dibuktikan dengan ucapan, perbuatan, serta perilaku kita dalam sehari-hari. Amin. Karena ziarah ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada para wali Allah, terkhusus kepada beliau Sohibul Maqbarah, yakni Mbah Buyut Cinda Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.